Tamu saya berikutnya ini punya sebutan dari saya sih, saya yang memberi sebutan ini. Dia ini cewek perkasa, seorang musisi. Tapi yang saya kagumi dari dia adalah dia menggunakan powernya sebagai seorang musisi atau public figure untuk hal-hal yang sangat-sangat positif. Dia itu bisa punya massa dan massa itu dibawa untuk melakukan hal-hal atau gebrakan-gebrakan yang positif. Yang bisa mengubah banyak orang dan itu yang bikin saya kagum sama dia. Apa yang sudah dia kerjakan? Sebetulnya sudah banyak berita-berita tentang dia, tapi nanti saya akan minta dia cerita langsung. Melanie Subono. Perkasa. Cewek perkasa, aku pikir kamu datangnya pakai tameng gitu, di atas banteng gitu loh, di atas kuda atau apa. Pakai lipstick. Melanie pakai lipstick, close up. Jarang-jarang lihat Melanie pakai lipstick. Bulu mata kenapa nggak pakai? Nggak mau. Pakai dong. Nggak. Tolong siapin bulu mata 5 helai untuk Melanie Subono di sini. Selain bulu mata, I know you're vegan, makan sayur. Ini sudah aku siapin sayur-sayuran. Vegetarian mencoba jadi vegan. Jadi vegan ya, pokoknya daging sama sekali enggak. Sekarang daging udah enggak. Ikan? Enggak. Jadi vegan itu benar-benar sayur aja. Sekarang masih vegetarian, tapi pengennya sih dalam tahun ini udah jadi vegan. Jadi produk-produk turunan hewan dengan dimakan juga, susu apa keju gitu. apa segala macem. Ya udah kalau di rumah kelebihan susu kasih ke aku aja ya, biar aku tinggi. Tapi enggak sih, sebetulnya itu bikin hidup jadi sehat ya? Kalau gue sih emang bukan karena pengen diet atau pengen sehat atau pengen apa. Cinta sama Iya, karena aku sehari-harinya aktivis binatang kayaknya kok nggak tega banget ya siang ngebelain malam makan gitu. Iya bener juga, so you stay true to yourself gitu ya. Itu kan hebat banget tuh kayak gitu. Not doing double standard. Tapi kamu juga dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa waktu lalu, tahun lalu kayaknya ya, aku tuh sempet, saya kan ngikutin dia di Twitter. Sampai aku belajar banyak, kamu tuh nge-tweet tentang Munir waktu itu. Ya kan, tentang awal mulanya sampai kejadian yang kita semua juga sudah tahu gitu. Dan kemarin-kemarin tentang tenaga kerja Indonesia yang disiksa sampai kamu minta tolong ini diperhatiin. Nah, jadi baru-baru ini apa? Jadi yang baru-baru ini itu ya yang kamu kerjakan ya? Iya, jadi sambil jalan musik lagi tour, bikin album segala, baru diangkat minggu lalu sama kalau di sini Migrant Care, kalau di internasionalnya itu namanya Walk Free. Walk Free, oke. Jadi itu untuk jadi bekerja sama untuk ambasadorin anti slavery, anti perbudakan di 8 negara. Anti perbudakan. Iya. Tapi sebetulnya slavery itu adalah memperkerjakan seseorang tanpa dibayar. Tapi kalau kita benar nggak sih? Is that slavery? Sekarang kita bicara soal budak. Kalau Termasuk misalnya, sih, termasuk gitu. Cuman sebenarnya banyak bentuk perbudakan lain nah kan. ini yang gitu. diomongin ini apa? Anti perbudakan yang Kalau ini sih karena badannya Walk Free jadi lebih banyak ke Migrant Care. Apapun pekerja kita ke luar negeri bisa dia disiksa, bisa dia nggak dibayar, bisa banyak kayak tadi malam jam 3 paginya jeda di sini jam berapa tuh bedanya nggak tahu. 11 orang diusir dari rumah majikannya sampai sekarang di bawah jembatan dan kedinginan dan segala macam tanpa alasan. Dan mereka akhirnya ngelapornya ke Migrant Care bukan ke pemerintah gitu karena mereka juga dicuekin gitu. Gitu. Jadi itu perbudakan lah gitu. Itu bisa dibilang perbudakan ya. Oke, yang hal-hal seperti itu yang kalian bela ya. Jadi sekarang harusnya gimana sih kalau misalnya, should we stop sending? Maksudnya gimana sih harusnya? Kalau menurut gue sih bagus sih, orang maksudnya punya mimpi pengen keluar negeri, pengen kerja di sana, kenapa enggak gitu kan. Tapi kan kita punya banyak orang ya di sana, punya KBRI, punya segala jenis petugas, kerja aja sih, kerja dong gitu. Harusnya bisa melindungi. Iya, kayak yang aku ribut Desember lalu, Wilfrida itu. Iya, aku tahu. Dia aku sebenarnya juga. anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Itu gue angkat kasusnya itu, akhirnya kan mulai diurus nih, mulai di keluar media, pemerintah ngurus. Padahal tuh kejadian 3 tahun lalu. Sudah lama. Iya, udah lama. Tapi karena ada yang baru ribut. Sebenarnya bisa kan diurus. Gitu. Iya, sebetulnya bisa ya. Kalau dia keluar negeri itu kan juga bayar pajak, dibayar apa. Dia tahun lalu pekerja migran kita doang 83 triliun loh nyumbang ke negara gitu. Kita jalan segala macam juga pakai duit mereka. Iya. Tapi apa sih yang bikin kamu ini banget mau bergerak? Karena sebetulnya kan orang-orang banyak seperti ya orang-orang yang harusnya bekerja di situ ada juga, di badan itu ada, di badan hukum juga ada, di pemerintah juga ada. Tapi kamu ngelihatnya bahwa mereka tidak terlalu membantu gitu kan? Atau tidak membantu sama sekali. Nah tapi yang membuat, what is it? Apa yang membuat you're so concerned about all this gitu? Gue percaya pertama, kalau lo diem gak ada bedanya sama orang yang setuju. Oke, diem berarti setuju.
apa bedanya kalau Iya, lo iya, nggak protes benar. gitu Not kan. doing anything, oke. Kedua, ada satu quote yang selalu gue pegang, kejahatan paling jahat itu bukan perbuatan orang jahatnya gitu, bukan ngebunuhnya, bukan apa, tapi justru orang baik yang tahu dan diem. Dan ketiga, gue percaya banget orang tuh lebih suka ngomong, gue nggak ikutan, gue nggak mau ngurusin, aku takut terlibat. Ribet nanti ribet gitu, oke. Sampai itu kejadian di lo dan lo berharap orang ngelakuin yang beda. Orang oke, benar. Jadi hal-hal seperti itu. Dari kapan sih kamu tertarik sama hal-hal seperti ini? Apa yang terjadi? Titik apa your turning point pada saat itu? Nah itu juga gue sempat nanya-nanya sih. Tapi ternyata gue baca-baca gitu ya, zamannya modeling gitu ya. Ternyata emang mulut gue kayak gitu dah. Emang udah kayak gitu apa yang gue lihat. Nah I don't know what's the turning point. Gue cuma ngerasa gini loh, gue gak pengen digituin. Iya. Dan kalau suatu kejadian di gue gak pengen orang diem. Iya, you want help gitu ya. Jadi so you should start helping people juga. So karma, you want good karma gitu kali ya. Bisa dibilang gitu. Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan mendapat kebaikan juga. Atau mungkin dari keluarga. Dari keluarga tuh dari kecil misalnya oleh orang tua gitu ya. I know your parents are very cool gitu. Mereka juga sangat liberal dalam mengajarkan anak-anaknya juga asik sekali gitu. Mungkin ya, karena ya nyokap juga ngajarin gitu ya. Simple sih, punya tangan buat apa gitu. Iya. Punya mulut buat apa. Oke, semua Iya yang sih, dikasih gitu. bisa bergerak ini Iya. buat apa gitu ya? Iya. Hebat banget. Enggak sih. Cita-cita waktu kecil kamu apa sih sebetulnya, Mel? Gue pernah pengen jadi pendeta, abis itu gue gak kasihan orang-orang beragama kalau gue pendetanya. Kenapa? Gue pengen jadi presiden. Oh sempat pengen jadi presiden? Iya. Sekarang masih tetap mau enggak nggak? lah, jangan sampai. Nggak, tunggu dulu, stop dulu di situ. Kenapa nggak mau? Siapa tahu kalau misalnya kita punya presiden seperti seorang Melanie Subono, akan membawa kita ke tempat yang lebih baik lagi, maybe. Album gue belum sebanyak yang sekarang. Tapi kan nanti kamu bisa ngejar setoran album itu, nggak apa-apa dong. Kenapa sih lo masih sih serius? Lo nggak berpikir Gue selalu bahwa bilang sama orang nih mumpung live gitu ya. Gue udah bilang kalau sampai ada yang nemuin gue di suatu hari one day gue tiba-tiba gabung partai atau apalah gitu, nyalek apa-apa. Siapapun ketemu gue di jalan lo boleh ngeludahin gue atau nendang pantat gue. jangan gitu dong. Not gonna happen. Serius? Oh ya, really? Tapi kan sekarang ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan sebagai sahabat perempuan. Kalau itu oke ya kalau jadi menteri. Tapi kan dari menteri biasanya abis itu jadi. Iya. Oke, dari kecil waktu kecil jadi presiden. Yes, Terus? nggak mau. Terus habis itu sempat pengen jadi detektif. Gue suka banget detektif. Sampai hari ini kan masih nonton yang CSI apa 5 Sekawan Oh, gitu-gitu. masih, oke, pengen jadi Terus, detektif. kata nyokap, mana bisa lo jadi detektif kalau lo lihat kecoa aja takut. Oh, lo ngeliat Iya kecoa sih. takut? Nggak takut lihat ayam, cuman oke Lo lah. liat ayam takut? Banget. Kenapa pernah dikejar ayam? Tapi mukanya nyolotin, lo lihat deh. Ayam? Emang ayam mukanya Lo kejar, nyolot? nggak lo kejar. Ngapain gua ngejar ayam? Enggak, lo kejar, sedikit nyolotin. Ya siapa aja yang gua kejar nyolot kali mukanya. Ayam Mungkin tuh dia nggak lagi- ngapa-ngapain nyolotin. Serius? Iya. Emang kamu pernah hadapan sama ayam Lihat ngeliatin aja mukanya mukanya. gitu? Kan mereka sibuk gerak-gerak gitu gak kelihatan juga, Mel. Ya itu, nyolotin. Lo terlalu sensitif Iya, kali. Ayam tuh nyolotin mukanya. Iya nggak gitu-gitu gitu. Masa sih? Iya. Kasihan deh ayam itu diciptakan terus dibilang nyolot. Dia bilang gini, ya gak salah gue juga kali. Oke, terus detektif. Terus mau jadi apa ya? Nah kalau sekarang, goalnya apa? Pasti kan kita pas sudah dewasa kita punya goal-goal tertentu gitu ya. Kalau gue sih goalnya simple aja, mau lunasin semua tagihan supaya bisa ngegedein anak aku. Iya, itu ya. Ya sebenarnya simple. Sebagai ibu yang baik bla 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 gitu. Kalau kamu? One day, beberapa tahun yang lalu, gue ketemu sama satu wartawan gosip lah gitu. Dan itu nyolotin banget, senyolotin ayam itu. Gue sampai inget mukanya sampai sekarang. Kalau ketemu gue inget banget nih dia nih orangnya Berarti gitu. cari ya wartawan yang mukanya kayak ayam. Gitu kan? Oke. Nah dia cuma nanya gitu, Mel kalau besok lo mati, kalimatnya gitu lah, kalau besok lo mati, lo mau diinget sebagai apa? Kan gue nyolot ya. Iya, But for the first time in my life gue gak bisa jawab. Iya ya. Gue mau bilang sama tuh orang, lo kasih gue sehari, gue mikir, Oke. and I'll get back to you. Oke. Dari situ gue berpikir, you know what? Gue pengen setiap lirik yang gue tulis, yang gue nyanyiin atau tulisan, atau setiap, ini kayak gini dia cuma wawancara atau apa, Perkataan yang keluar. have to at least nyentuh hidup satu orang or have to be positive. Itu dong maunya gue. Iya benar. Harus gitu. Karena emang nggak tahu sih, you can die a minute after this. I Iya can die a benar, minute kita after nggak this, tahu gitu. juga kan. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam perkataan, dalam perbuatan semuanya. Banget. Kenapa kamu takut banget gitu? Banget. You don't think you've been doing it? You've been doing a good I job. don't think so. Masih Masa banyak sih? sih maksudnya masih
Masih lah, gue terakhir kali bikin itu aja petisi masih gitu, iya ngomong sama presidennya nyet gitu, masih yang gitu. Apalagi yang jadi enggak. concernmu sekarang. Sekarang kan kemarin sempat waktu kasus Murni itu perbudakan. Ada hal lagi nggak yang jadi concern yang lo pingin pegang itu juga atau pingin you wanna touch that and you wanna do something about it? Gue percaya orang Indonesia, apalagi anak ABG-nya atau anak muda, belum tahun depan. Gue ABG. Tahun depan belum loh, masih 1 tahun di bawah ABG, seneng gak lo? Oh iya, Seneng kan lo? Kalau tau banget sih gue 1 tahun di bawah ABG. Gue lihat lah foto lo tiap kali Instagram berharap gitu, muka gue ini kan ya potong rambut ini ya gitu. 2014, gue percaya gini, semua orang tuh cerdas. Dan orang banyak gak mau ngelakuin apa-apa, karena mereka bilang ya buat apa, gak berguna. You know what, gue ngelakuin berapa aksi, petisi atau apapun, berhasil kan gitu. Itu kan bukan gue, itu suara lo semua yang tanda tangan, yang ikut nge-retweet, yang ikut apa. So it's possible, right? Iya, gitu. iya harus ada. Jadi tahun ini gue bakal ngeluarin album, ya so-called album, tapi gue akan bikin What do you itu mean keluar. so-called album? Karena belum tentu ada bentuk fisiknya. Oh oke. Tapi tiap 45 atau tiap 50 hari gue akan ngeluarin 1 single dan 1 klip barengan. Oke. Itu Kickstarter dimulai pada saat yang mereka juga mulai kampanye. Ini this is my campaign, that is your campaign. Jadi mulai dan akhirnya barengan. It's all about, ya itu bisa tentang atlet, bisa tentang PKI. At the end of the day, pada saat lo udah mesti milih segala macem, lo tahu nih, oh gini toh ini yang bener, ini toh yang mesti gue lakuin, ini toh. Gitu. Eye opener. Ya. Wow. Lo hebat banget sih. Enggak, I'm not. Kagum aku kagum. Akhir kayaknya gue jadi tersindir. Aku tuh salah satu orang yang gue kagum banget sama orang, tapi I'm actually not doing anything. You've been doing a lot of things gitu. Ya sekarang sorry ya maksudnya bukannya apa-apa. Hebat, kamu hebat banget. I'm freely to talk like this baru di sini loh, baru di sana-sana doang. Di sini? Aku senang sekali kamu datang ke sini, Melanie. Semoga pembicaraan kita berdua, semoga semua kata yang keluar dari Melanie Subono bisa menyentuh paling nggak 1 orang. Kalau 1 orang tersentuh, share it to your friend. Dan dari kecil-kecil bisa berbuat banyak. Dan orang biasanya kalau Indonesia begini, but people like Melanie will make it better actually. Everyone can. Ya udah jadi presiden aja lah, Mel. Udah gue pilih deh. Enggak. Gue coblos. Nanti kalau kampanye lo pakai kaos ini. Itu tuh aku yang kepilih lagi jadi presiden. Astaga. Tadi ada cakapan kebalik gini. Gue sialan banget sih lo. Cakapan kebalik gini, yeay, thank you. Melanie, sukses terus. Dan ini sudah aku siapin ini untukmu. Iya, Sukses untuk ini albumnya. Kita tunggu album dan single yang keluar berbarengan dengan klip itu. Di saat campaign. Your own campaign ya. Iya. Oke, jangan kemana-mana. Masih ada tamuku berikutnya. Lihat kita fotonya. Ini tamuku berikutnya. Ini kreatif-kreatif juga. Ini anak muda. Lihat, mereka mau itu mencalonkan diri. Lihat, pemilu 2014 partai Skinny Indonesian. Oh, gue nggak termasuk partai itu kayaknya, Skinny Indonesian 24. Apa itu Skinny Indonesian 24? Jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan.